Shalom, selamat sore, selamat beribadah bersama dengan kami. Biar ibadah sore hari ini boleh membawa berkat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar lewat ibadah ini banyak hal-hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu buka hatimu, berikan pujian dan pengagungan bagi Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur sore hari ini. Kau berikan kami kesempatan untuk kami terus mengikuti ibadah lewat ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir di rumah tangga kami, Kau hadir di hidup kami. Kami percaya Tuhan lewat ibadah ini banyak berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan sore hari ini kami mau sama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau, tinggikan Engkau. Karena Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Nama yang dahsyat, nama yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu, namamu ajaib dan luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berikan pujian bersama-sama bagi Tuhan. Dia dahsyat dan luar biasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari lebih lagi tinggikan Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, bila Allah ada, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang besar. Dia sungguh besar. Mari semuanya memuji Tuhan, sebab Dia layak ditinggikan. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar
Biar terus kau bawa kami terbang tinggi dengan kekuatan sayap-Mu Tuhan. Dan kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Percaya bahwa kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Mari lebih lagi kita katakan bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, haleluya, teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu. Ya, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalanku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Percaya bahwa berjalan bersama Tuhan, kita pasti merasa aman, amin. Haleluya. Firman Tuhan itulah kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman
karena Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami. Iya Tuhan. Haleluya. Biar Tuhan kami tetap yakin dan percaya akan firman-Mu. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami. Firman-Mu penuntun jalan-jalan kami. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku
Terima kasih Bapak. Kami berhimpun mendengarkan firman-Mu, Tuhan, untuk satu maksud, supaya kami boleh mengenal Engkau. Amin. Dan itulah yang diucapkan oleh hamba-Mu Paulus. Yang ku kehendaki, yaitu mengenal Dia. Tuhan, tolonglah kepada kami dengan pertolongan-Mu Roh Kudus. Hanya dengan Roh-Mu kami boleh mengerti sebenarnya siapa Engkau. Dan kami percaya kalau kami mengenal Engkau, kami pasti juga akan mengikuti jalan-Mu, jalan kebenaran yang seringkali Tuhan membuat banyak orang merasa menderita. Namun mereka harus melalui jalan itu supaya mendapat kemuliaan yang Kau janjikan. Terima kasih, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman semua. Ada satu perkara yang terpenting dalam hidup ini, yaitu mengenal Tuhan. Karena banyak orang tidak mengenal Tuhan sehingga berbuat dosa. Minggu yang lalu kita mendengar bagaimana orang-orang yang nanti tertinggal waktu rapture sudah terjadi pertama, karena Tuhan datang seperti pencuri dan banyak orang Kristen masih tertinggal. Tapi Tuhan itu kasih. Dia izinkan memberikan kesempatan kedua untuk mereka untuk benar-benar mencari Tuhan. Dan kita sudah dengarkan bagaimana waktu mereka mencari, mereka lalu dipukuli, ya, mengalami penderitaan, namun mereka terus mencari dan bertemulah dengan kelompok putri Yerusalem. Lalu putri Yerusalem bertanya, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih lain sehingga kau sumpai kami begini? Karena nanti mereka ini akan menyumpai, ya, beritahu, katakan bahwa aku ini sakit dan cinta. Ya, lalu jawabannya dari putri Yerusalem, ini loh kelebihan kekasihmu ini putih bersih dan merah cerah. Putih bersih menggambarkan Allah yang Maha Kudus. Merah cerah menggambarkan Allah yang mau menjadi manusia sehingga berdarah-darah, memberikan darahnya. Ya. Dan inilah kunci daripada kekristenan. Apa itu kekristenan? Percaya Allah menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Dan orang yang mau menerima pernyataan ini, mereka mulai memperoleh roh kebenaran. The Spirit of Truth. Nah, dari roh kebenaran inilah manusia nanti akan dibimbing untuk terus, ya, mengikuti jalan Tuhan. Jadi nanti jemaat yang tertinggal setelah Tuhan datang seperti pencuri, maka mereka yang mempunyai roh kebenaran ini mulai sungguh-sungguh. Sekarang ini banyak orang Kristen, saya katakan, masih belum mau meninggalkan keduniawiannya. Ya, mereka masih menekankan hal-hal materi. Namun nanti mereka akan mengalami, ya, kenyataan ada rapture, baru mereka aduh, kalau begitu Tuhan itu sungguh mengasihi kita, ya. Nah, mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka merendahkan diri, dan itu sesuatu yang baik. Karena dari kunci, orang kalau mau merendahkan diri, maka anugerah Tuhan mulai mengalir. Dan
itulah sebabnya hari ini kita sambung dengan tema ini, beroleh penyataan Tuhan. Betapa pentingnya kita memperoleh yang namanya penyataan. Ya, penyataan Tuhan ini dinyatakan kepada orang yang rela mau merendahkan diri. Seperti nanti banyak orang Kristen yang tertinggal, saudaraku, lalu mau berkata seperti ini. Katakan, tell him, I am sick with love. Katakan kepada Tuhan, aku ini menderita namun karena kasih. Saya mau tetap mencintai Tuhan. Nah, ini namanya mengenal Kristus. Saudaraku, kalau sudah mulai mengenal Kristus, maka roh kebenaran ini akan membawa saudara kepada kebenaran yang berikut, kepada kebenaran yang berikut, sampai kebenaran yang sempurna. Nah, ketahuilah, seseorang baru dapat mengenal Allah Bapa dan anak Allah itu tidak melalui pendeta saja. Tidak bisa saudara dengan belajar Alkitab saja, nggak bisa. Sampai saudara itu dinyatakan. Jadi Tuhan Yesus ini mesti menyatakan kepadamu. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus inilah dalam 1 Korintus 2 dikatakan yang mengakses semua dari Allah itu dinyatakan kepada manusia. Manusia siapa? Nah, ini yang dikatakan dalam Matius 11 ayat 25 sampai 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, perhatikan, Tuhan Yesus berkata, aku bersyukur Bapa, ya, bahwa Engkau ini menyembunyikan kepada orang pandai-pandai. Tapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Nah, kata orang kecil ini dalam arti aslinya nepios, not speaking infant. Jadi bayi yang belum bisa bicara. Itulah ya. Apa artinya? Terus dilanjutkan ya. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Iya. Sampai kapan? Sampai Yesus berkenan menyatakan, inilah kamu ngerti. Karena itu pendeta-pendeta yang benar itu bukan memberikan orang itu pengetahuan Alkitab yang baik. Memang itu penting. Ya, PA ini juga begitu. Tetapi sebelumnya itu mesti menggiring orang pada sampai satu titik untuk bisa merendahkan diri. Itu kunci. Saya sudah belajar terus dan ada hanya dua, percaya dan merendahkan diri. Kalau sudah tidak mau percaya Yesus itu Allah yang jadi manusia, lalu yang kedua merendahkan diri. Ya. Jadi syarat yang terpenting untuk menerima penyataan Tuhan itu merendahkan diri seperti anak kecil. Bahkan Tuhan berkata, kalau kamu tidak berubah dan kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu gak bisa masuk surga. Wow, ini harus betul-betul kita ingat-ingat. Yakobus 4 ayat 6 mengatakan Allah itu melawan orang sombong. Ya, tapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati.
Jadi ini tugas kita sebenarnya, saudaraku. Tugas kita yaitu terus menambah percaya kita dan terus meningkatkan hati kita supaya hati kita ini jangan sampai sombong. Dan ini biasanya kalau sudah berhasil, nah keluar lagi sombongnya. Percayanya tetap, tapi sombongnya ini. Nah ini mesti dijaga. Karena itu mari kita mawas diri. Ya. Nah untuk bisa mengenal Tuhan lebih baik, maka saudaraku ini pernyataan daripada orang-orang Kristen yang nanti tertinggal baru terbuka alam pikirannya. Melalui penderitaan, menerima Yesus, dipimpin roh kebenaran. Lalu roh kebenaran ini mulai membuat dia sadar siapa Yesus. Dengarkan kata-kata ini, ungkapan kata ini menunjukkan pengenalan yang begitu terperinci tentang Yesus. Ya, Kidung Agung 5 ayat 11 sampai 16 berbunyi, bagaikan emas, emas murni, kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak, matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh, pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga-bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan mur, tangannya bundaran emas berhiaskan permata Tarsis, tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam, kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni, perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. iya, demikianlah kekasihku. Jadi waktu ditanya, kenapa kamu sumpai kami begini? Ya, apakah kelebihan kekasihmu? Nah sekarang dia menjawab, ini kelebihan kekasihku. Dari tubuhnya, dari matanya, dari bibirnya, dan begitu banyak deskripsi. Jadi saudara pun harus mengenal Yesus secara pribadi, pribadinya. Ya, dikatakan di sini demikianlah kekasihku. Ya, ini jawabannya, suku. Kenapa? Karena sekarang mengenal siapa itu Yesus. Nah, ingat, suku, mengenal Yesus sangat penting. Selain ini, oleh karena penyataan Tuhan, mengenal Yesus itu menentukan keselamatan kita. Yohanes 17 ayat 3 berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. ya, inilah hidup yang kekal. Jadi dalil, aksioma. Ini loh hidup kekal. Banyak orang berkata, asal percaya masuk surga. Nanti dulu. Ya untung kalau percaya terus terima Yesus terus mati. Itu lain. Tapi kalau sudah percaya kan masih hidup lagi. Nah hidupmu ini loh. Apakah dengan percayamu itu lalu menanjak engkau itu mengenal Yesus dengan benar. Kalau engkau betul mengenal Yesus, pasti engkau tidak berbuat dosa. Dengar. Sekarang saya tanya, apakah masih berdosa? Oh, iya toh Pak Bekti. Nah iya berarti belum mengenal Yesus. Sebab 1 Yohanes 3 mengatakan, orang kalau mengenal Yesus, dia tidak lagi mau berbuat dosa. Tidak. Ya.
Karena dosa itu maut. Ini loh hidup kekal. Jadi kalau mau hidup kekal, kita mesti mengenal. Ya, mengenal sampai kita ini tidak mau berbuat dosa. Nah, kalau tidak mau berbuat dosa, apa risikonya? Menderita. Betul enggak? Coba saudara kerja di tempat banyak orang yang berbuat dosa, saudara enggak mau ikut, engkau akan dibully. Engkau pasti menderita. Jadi kalau kita mengenal Yesus, kita memilih lebih baik menderita daripada berbuat dosa. Itu mengenal Yesus. Saudaraku, banyak orang berkata mengenal Yesus, tapi cuma mengenal ceritanya Yesus. Kita mesti mengenal spiritnya Yesus, kehendaknya Yesus, yaitu dia lebih taat kepada Bapa daripada membebaskan dirinya daripada salib. Karena itu percaya Yesus itu Allah, maka kita, Anda itu beroleh roh kebenaran. Ini yang pertama, yang paling penting, lebih dulu benar dulu. Nah, kalau terus ditambah dengan ketaatan, apa itu ketaatan? Karena saudara mau nurut. Jangan tak pikir, tak rasa, aku merasa begini. Nah, itu tadi loh, kamu sisoti anak kecil nepios, not speaking. Not speaking itu kamu jangan bantah. Jadi perkataan Tuhan itu bukan untuk didiskusikan, untuk dibantah, untuk diargumentasi. Tapi diterima. Ya, memang ini seperti orang, kamu kok bodoh, kamu kan punya otak. Iya. Tapi hati-hati, pengetahuan kita seringkali justru menjerumuskan kita. Penting ketaatan total. Nah, ketaatan, percaya plus ketaatan, ini membuat kita nanti bisa mengenal Allah. Ya, karena itu dikatakan, kalau kita mengenal Allah, ini hidup kekal. Apa? Selamat. Wow. Karena itu betapa pentingnya percaya plus jangan percaya only believe. Ya. Trust and obey. Percaya dan taat. Ya, kalau percaya tanpa ketaatan tidak ada keselamatan, tidak ada. Ya, dan ketaatan itu perlu apa, kerendahan hati. Karena itu ini tugas kita, terus kita ini mesti tekan jiwa kita ini loh. Jiwa kita ini sering mau mumbul, mau naik terus. Apalagi sukses, begitu, wah engkau dikasih karunia, udah terus mulai sombong. Kita mulai dapat berkat, kita mulai sombong. Siapa saja, termasuk pendeta. Ya, dan itulah kejatuhan. Kita mesti betul-betul bersandar pada Tuhan. Karena itu mari kita harus semakin mengenal pribadi Yesus. Mari gereja Tuhan mengenallah pribadi Yesus. Ya, coba lebih banyak berlutut di bawah kaki Tuhan. Sering membaca Alkitab, merenungkan sampai engkau ini dinyatakan oleh Tuhan. Semakin kau mengenal Tuhan, membuat engkau ini nanti sanggup menderita. Kenapa? Karena mencintai Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dan kita mesti harus mengasihi Tuhan, bukan? Kalau kita mau menjadi mempelai, itu kan mesti begitu. Nah, mengenal Tuhan dari mana? Yang paling penting itu dari kepalanya. Ya. Kalau sudah mau mengenal orang, bukan mengenal kakinya, bukan mengenal sepatunya. Nanti sepatu orang lain ya yang sama keliru, tapi kepala. Kepalanya apa tadi katakan? Emas murni. Ya, kepalanya emas murni.
Nah sekarang pertanyaannya, kepalanya Yesus itu siapa? Apa? Alkitab mengatakan 1 Korintus 11 ayat 3, kepala Kristus adalah Allah. Nah, jadi kalau kita tahu, Yesus punya kepala, kepalanya ditundukkan kepada Allah Bapa. Ini namanya sudah mesti mengenal ketundukan Yesus. Ya, mengenal kepala Yesus berarti mengenal ketundukan Yesus. Yesus saja mau merendahkan diri sampai dia mati di salib. Karena itulah yang membuat Allah Bapa mengangkat dia. Nah ini emas, dia mulia. Ya, Filipi 2 ayat 8 dan 9 berbunyi, Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, kenapa Yesus perlu datang? Untuk apa toh Yesus datang? Selain menebus dosa, memang membebaskan kita, lalu kita diajar. Diajar apa? Satu, hanya satu, yaitu lemah lembut, rendah hati. Jadi diajar apa? Hati. Yang jadi masalah bagi kita banyakkan hati kita. Kalau kita sudah mulai mampu, hati kita ini mulai seperti siapa? Seperti iblis dulu. Iblis itu adalah kerub yang boleh dekat dengan Allah. Nanti saudara baca dalam kitab Yeskiel dituliskan itu. Siapa itu iblis? Dia itu kerub yang berjalan-jalan di taman Allah. Dia dekat dengan Allah, ya. Tapi lalu meninggi, hatinya meninggi. Karena pasku, dia yang memimpin puji-pujian dari semua malaikat. Bayangin, ya. Karena itu dia mulai sombong. Nah, kita diajar oleh Tuhan untuk merendahkan diri. Karena itu perlu Yesus sendiri jadi contoh. Allah jadi manusia. Bukan hanya untuk menebus dosaku, tapi untuk mengajar kita. Untuk apa? Merendahkan diri. Ya, begitu rupa sampai mau lahirnya di kandang dan ditempatkan di palungan makanan binatang. Wah, matinya juga ditelanjangi, dipermalukan. Tapi dia tidak hiraukan itu. Dia taat merendahkan diri sampai mati. Nah ini yang harus jadi pelajaran bagi kita. Apa itu kepalanya Yesus? Kepalanya Yesus penuh dengan pikiran, ketundukan ya pada Allah. Karena itu Bapa meninggikan, sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Jadi kalau saudara mau nanti mempunyai peringkat yang tinggi di sorga, jalannya itu. Rendahkan diri makin rendah. Ini kepala. Dan di kepala ada apa? Ada rambut. Tadi katakan rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Kalau sudah lihat burung gagak, hitamnya bukan hitam suram, tidak, mengkilap. Betul-betul hitam, ya. Saudaraku, kalau orang rambutnya hitam sekali, biasanya disemir. Kan sekarang banyak orang ingin hitam, kenapa? Kelihatan apa? Muda. Betul? Jadi hitam, kalau saya mulai cari, saya memang baca beberapa tafsiran tapi tidak seperti ini. Yang saya temukan, saya terus cari. Ketemulah ayat ini.
Ya. Jadi kalau orang itu mau diperiksa oleh imam, maka rambut itu diperiksa. Nah, kalau rambut hitam itu tumbuh di kulit dengan baik, ya bukan rambut kuning, tapi rambut hitam, itu tanda tahir. Tahir artinya sudah kudus. 1 Korintus 11 ayat 15b mengatakan rambut diberikan kepada wanita sebagai penudung, ketundukan kepada suami. Karena itu lebih feminin kalau wanita itu memakai rambut panjang, kata Tuhan. Kata Tuhan, coba lihat kalau wanita digundul. Pantas apa enggak? Nah, itu tanda ketundukan. Karena itu wanita, istri harus tunduk kepada suami. Ya. Nah, sekarang kita sebagai mempelai Kristus, sekarang ini harus menerima Yesus ini sebagai tudung kita. Dia itu kepala dan dia itu rambut yang mengombak hitam, ya. Artinya saudaraku, satu proteksi yang membuat engkau ini bisa kuat seperti orang muda. Nah, Kristus sebagai tudung dalam kekudusan kita. Seperti siapa? Seperti Rut. Dia datang pada Boas, apa yang dia minta? Kembangkanlah sayapmu, menudungi aku. Kita harus begitu pada Tuhan. Yesus, kembangkanlah sayapmu, tudungi aku, saya takut dengan segala yang jahat, aku mau berlindung kepadamu. Jangan terlambat, seperti buah susulan gereja yang perlu nanti dihajar lebih dulu, jangan. Ya. Nah, kehebatan orang kepala, rambut, mata. Karena Tuhan kata, matamu itu pelita tubuh. Kalau matamu jahat, ya jahat. Ya. Dan matanya dikatakan matanya bagaikan merpati. Ini burung yang menggambarkan kehidupan kekristenan. Tulus. Ya, merpati pada batang air atau aliran stream, ya. Aliran air bermandi dalam susu itu putih. Duduk dalam kepenuhan. Kalau bahasa Indonesia pada kolam yang penuh. Mesti duduk dalam kepenuhan. Apa itu? Menceritakan apa? Menceritakan mata Tuhan. Mata Tuhan yang tulus mengawasi semua jalan manusia di muka bumi ini. Dan mata Tuhan ini tertuju, jangan takut. Saudara mungkin mengalami penderitaan, ingat ada sepasang mata yang selalu memandang kepadamu di sorga. Dia selalu berdoa syafaat bagi orang-orang yang sungguh mencari Tuhan. Karena itu kalau sudah berdoa, ingat dalam alam pikiranmu ingat ada Yesus di sorga yang terus memandang kepadamu. Bagaimana engkau? Apakah engkau berseru-seru padanya? Nah, pada masa sengsara, jemaat Tuhan itu justru melalui jemaat Tuhan yang mengalami sengsara inilah Tuhan mau memurnikan mereka. Seperti bermandi dalam susu. Ya, firman Tuhan itu murni. Firman Tuhan digambarkan sebagai susu. Ya, saudaraku, dan firman Tuhan itu murni. Jadi, melalui penderitaan, maka manusia ini mulai ditenggelamkan dalam kemurnian firman. Apakah nurut? Enggak. Firman Tuhan yang murni. Ya. Dan bukan hanya itu, tapi diberikan roh penghibur. Makanya dikatakan duduk dalam kepenuhan.
Kalau kita hanya menerima firman, murni tapi nggak diberi kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Roh Penghibur, kita nggak kuat. Karena itu betapa penting kita datang kepada Yesus. Minta selalu, Roh Kudus, beri saya kekuatan, penghiburanmu untuk mengikuti jalanmu yang tidak mudah ini. Tapi aku rela. Ini harus jadi komitmen kita. Ya, ingat, mata Tuhan memandang kepadamu. Kalau engkau menderita, jangan kau pikir Allah ini tidak mau tahu. Tidak. Makanya perlu kita banyak berdoa, berseru-seru pada Tuhan. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah. Petak rempah-rempah akar. Ya, dalam terjemahan yang literal dikatakan towers of perfumes. Jadi tanah itu yang diangkat, dinaikkan, dan begitu banyak rempah-rempah. Artinya makin wangi. Coba kalau sudah taruh wewangian di bawah sama di atas kan beda. Ya. Orang dilihat cantik apa tidak, handsome, ya, ganteng apa tidak, itu dilihat dari mana? Pipi. Ya, pipi ini menggambarkan wajah orang. Ya, makanya di sini saya membaca di pipi kita ini, di sini di simpul ini ada 3 syaraf. Syaraf ke mata, syaraf ke bawah di sini ke pipi kita, dan ke sini. Jadi kalau kita terkejut mendengar berita, lihat aja muka kita bisa mata kita mulai terganggu. Memang di sini ada syaraf-syaraf yang sangat peka. Ya. Nah, kita melihat pipi ini menggambarkan wajahnya yang indah. Dan sekarang jemaat Tuhan ini harus suka melihat wajah Tuhan. Carilah kekuatannya, kata Mazmur 105. Carilah wajahnya. Jadi kalau sudah ingin kuat, doa, cari wajah Tuhan. Ya, dalam menghadapi penderitaan. Kenapa, Karena kalau kita mencari wajah Tuhan, ini hasilnya. Mazmur 80 ayat yang ke-20. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Iya, buatlah wajah-Mu bersinar. Wow, saudaraku, kalau kita suka doa dan kita melihat wajah Tuhan, maka kita dipulihkan. Bahkan di sini katakan apa? Ya Tuhan semesta alam. Kata-kata ini Tuhan yang punya seluruh pasukan sorga. Ini akan membela kamu, menolong kamu untuk bisa dipulihkan. Ya, maka kami akan selamat. Karena itu kata Tuhan, carilah wajah Tuhan, carilah kekuatannya. Maka kita bisa kuat di tengah penderitaan, karena kita mau menjalankan yang benar. Mungkin kita dimaki orang, dipermalukan orang, gimana? Kuat enggak batinmu? Saya sudah berulang-ulang dipermalukan di hadapan umum, bahkan di tengah-tengah konferensi besar. Enggak tahu ya, memang mungkin Tuhan pilih saya untuk ngalami itu. Saya dipermalukan habis-habisan. Ya, begitu banyak orang, 100 orang lebih, pimpinan-pimpinan. Saya dipermalukan, ya. Tapi disitulah saya lalu berteriak, Tuhan kuatkanlah. Wajah-Mu yang aku pandang, bukan omongan orang itu. Aku lalukan aja omongan orang itu.
Ya, saudaraku, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ya. Nah, keindahan orang bukan hanya kepala, rambut, pipi, ya, sampai bibir. Ya. Sini katakan bibirnya bagaikan bunga bakung, bertetesan cairan mur. Dalam bahasa lain, dropping sweet smelling myrrh. Myrrh itu mur. Mur ini adalah getah dari pohon mur yang biasa digunakan untuk apa? Untuk perfume, ya, untuk minyak wangi. Dan kalau dikasih mur, maka bisa tahan lama, ya, kuat. Baunya wangi, tahan lama. Tapi pahit. Nah, bibirnya bagaikan bunga bakung bertetesan cairan mur. Bunga bakung adalah bunga yang mampu hidup di lembah-lembah dan di antara duri-duri. Dia tetap eksis, dia tidak rusak. Artinya bisa tetap menunjukkan warnanya yang baik. Seperti sudah lihat kalau ada comberan air kotor, ada bunga bakung yang tetap putih. Karena itu dipakai oleh agama tertentu, itu gambarnya bunga bakung. Ya. Dan memang Alkitab menulis, Kristus itu bunga bakung. Kidung Agung 2 ayat 1 dan 2. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Ya, Tuhan Yesus seperti bunga bakung. Di mana? Lembah. Dia turun dari sorga. Karena itu dia menderita. Dan kita diminta juga seperti bunga bakung. Di mana? Di antara duri-duri. Wih. Jadi Tuhan mengerti, hidup benar di antara orang yang gak benar itu seperti duri-duri. Wah, penderitaan. Tapi jangan takut, engkau mesti menunjukkan identitasmu. Tetap kudus. Tidak mau tercampur. Ya. Kalau kita lihat bunga bakung di comberan air kotor, dia tidak kotor. Dia tetap putih. Nah, kita mesti begitu. Ya. Jadi ini menunjukkan perkataannya. Tadi dikatakan Tuhan bibirnya, ya, itulah perkataannya mampu memberikan apa? Penghiburan, kekuatan, ketahanan. Kenapa? Karena firman-Nya itu berbau harum. Harumnya Kristus. Itu seperti mur. Memang pahit. Tapi kita rasakan, aduh, baunya kok enak. Ya. Coba saudara, kalau mau coba, saudara ya perfume, saudara punya minyak wangi, coba dijilat sedikit kalau enggak pahit. Ya jangan dijilat ya, karena di situ banyak obat-obatnya, tapi pahit lah, enggak enak lah. Baunya boleh, rasanya pahit. Begitu juga firman Tuhan. Firman Tuhan ini kalau kita dengarkan, aduh, wah, mengkhawatir. Tapi kalau kita praktekkan, aduh, menderita. Wahyu 10 ayat 8-10 berbunyi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit.
tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ya, tadi katakan bibirnya itu meneteskan mur. Nah, saudaraku, bibirnya, ucapannya, perkataan Tuhan ini mesti kita makan. Jadi bukan hanya didengar ya, di sini katakan ambillah dan makanlah. Makan apa? Gulungan kitab. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan ini mesti di-digest, mesti dikunyah, gitu. Mesti dicerna sampai menjadi daging. Karena firman itu maksud Tuhan diberikan untuk apa? Untuk menjadi kehidupan kita. Jadi bukan untuk didengar saja. Untuk hidup kita ini jadi seperti firman. Ya. Memang kalau orang banyak makan susu terus, coba nanti ke belakang ke WC. Kalau saya dulu in the coast ya di Australia, WC itu baunya bau susu. Nah memang kita sering dikasih susu. Ya bau kencingnya itu ya susu. Ya baunya orang bule itu ya makanya kita kok bau kok perengus. Ya memang begitu. Kalau kita makan firman Tuhan itu manis di mulut. Tapi di perut waktu kita cerna, kita praktekkan pahit, menderita. Tapi itu kekuatan. Ya. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata. Ya. Jadi tangan Tuhan itu bukan sego dihiasi, tapi memang tangannya itu emas. Ya. Dan berhiaskan permata topas. Tadi katakan tarsis. Ya, dalam bahasa Inggris kan beryl. Ya, itulah topas ya. Jadi ada permata yang mahal-mahal, zamrud dan sebagainya. Ada namanya topas. Ya. Jadi tangan ini perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan ini sangat berharga. Jikalau tangan Tuhan mulai mengerjakan hidup kita, maka tangannya akan membentuk kita. Menjadi apa? Menjadi berharga. Seperti Keluaran 34 ayat 10 berbunyi. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Wow, Allah kita maha dahsyat, maha besar. Karena itu perbuatannya ajaib. Ya. Dan kamu nanti akan melihat bagaimana bangsa-bangsa melihat kamu ini. Wih, tangan Tuhan menyertai dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ya. Dan ini kenyataan, umat pilihan Tuhan, walaupun kecil, tapi dahsyat. Kenapa sih? Karena tangan Tuhan turut campur. Ya, wow, kita mesti merindukan Tuhan biar tanganmu nyata dalam hidup kami. Tubuhnya, nah ini kata tubuhnya ini mestinya bukan tubuh ini, tapi bowels ya, sebetulnya itu bahasa Inggris katakan belly, tapi lebih baik mestinya bowels, ya. Jadi bagian perut inilah. Ya, ukiran dari gading
bertabur batu nilam. Mestinya bukan begitu, tapi ya bowelsnya itu seperti gading cerah yang tersalut batu safir gitu ya. Jadi sudah lihat gading ya, gading itu kan tajam ya. Lalu disalut dengan batu safir. Batu safir itu keras untuk melindungi ya, supaya lebih berharga lagi. Ya, sudah lihat kata bowels ini menunjukkan kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, biasanya ini bergerak. Kandungan ya, lebih baik begitu ya, kandungannya gitu ya. Seperti gading cerah yang tersalut batu safir. Nah, biasanya di sini perut ini ada sesuatu pergerakan. Kalau engkau merasa yang namanya simpati, khususnya empati. Apa tahu bedanya simpati dan empati? Kalau simpati itu cuma saudara, ya kasihan ya, itu simpatis. Tapi kalau empati, wah ini lebih bagus kok. Saudara mengidentikan keadaanmu seperti dia. Makanya kalau saya kirim kata-kata duka biasanya, kami berempati. Ya. Dan kadang-kadang saya tulis dua, bersimpati dan berempati. Berempati itu artinya saudara bisa seperti saudara juga mengalami kehilangan, kematian. Nah itu empati. Jadi rasa simpati, empati Tuhan yang tajam. Seperti gading cerah yang tersalut batu safir. Terhadap siapa? Terhadap jemaat yang menderita. Jadi jangan saya pikir waktu umat Tuhan menderita, Tuhan itu di sorga ketawa-ketawa. Enggak. Dia itu juga merasakan sama seperti saudara. Kalau anak kecil sakit, engkau orang tua empati. Aduh, saya saja. Nah seperti itu. Jadi waktu umat Israel nanti mengalami aniaya oleh karena antikris dan juga gereja, maka Allah itu sangat berempati. Karena itu dalam nubuat seperti ini. Nanti orang-orang Israel itu seperti ini. Teriak sama Tuhan berkata dalam Yesaya 63. Ini satu nubuat. Nanti ini loh yang akan terjadi untuk orang Israel. Ayat 15. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu? Hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Ya, nanti umat Israel khususnya waktu digenjet, aniaya oleh antikris, mereka akan teriak, Tuhan pandanglah dari sorga, lihat dari kediamanmu, di mana toh kecemburuanmu, di mana toh keperkasaanmu, hatimu yang tergerak. Nah ini dalam bahasa King James dikatakan the sounding of thy bowels. Jadi perut ini gemerucuk. Ini kalau sudah dengar berita sesuatu itu, makanya usus saudara itu bergerak. Karena itu kadang-kadang orang mendengar berita syok itu, lalu melahirkan. Terjadi bukan? Ya, itu karena ada rasa empati. Ya, itulah hati Tuhan yang tergerak dan kasih sayang. Orang Israel berkata, Tuhan jangan kau menahan diri. Kamu diam aja jangan. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih bertumpu pada alas emas. Pendirian Tuhan yang kokoh. Dari tiang. Tiangnya apa? Marmer putih. Ya.
Jadi saya lihat rumah-rumah zaman dulu yang mahal, marmernya itu putih, ya, itu suci gambaran, dan emas murni mulia. Pendirian Tuhan itu kokoh, aku harus menyelamatkan manusia dalam penderitaannya, karena mereka sudah aku bayar dengan darahku yang mahal, ya. Terus wajahnya, wajah, ya. Dalam bahasa Indonesia perawakannya, bahasa Inggris berkata countenance, ya, wajah, air muka seperti gunung Libanon. Kata Libanon itu artinya putih, white, ya, terpilih seperti pohon-pohon aras. Jadi wajah Tuhan yang suci dan mulia. Kenapa? Karena benar. Pohon aras itu menggambarkan lurus, enggak bengkok, benar. Ya, Tuhan itu suci, mulia, benar. Dan sekarang mulutnya, ya, bahasa Indonesia kata-katanya, maksudnya mulutnya manis semata-mata. Segala sesuatu yang padanya menyenangkan. Bahasa Indonesia menarik, maksudnya menyenangkan. Jadi nanti jemaat Tuhan atau kita sekarang mestinya bisa terpukau. Wah, Yesus itu dahsyat. Ya, seperti Mazmur 119 ayat 103 yang dikatakan oleh Daud tentang firman Tuhan gimana? Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Ya, sekarang pertanyaanku, apakah saudara sudah menghargai, terpukau dengan pribadi Yesus, menghargai firman? Karena itu saya paling gak senang kalau orang datang ke gereja, dia lalu tidak memperhatikan firman. Karena yang nanti kalau sudah menerima aniaya baru, wah. Nah inilah jadi cerita banyak itu. Demikianlah kekasihku. Demikianlah temanku. Hei putri-putri Yerusalem. Ini menunjukkan pengakuan. Pengakuan dari gereja yang nanti melalui penderitaan baru kenal siapa Yesus secara dalam, ya, bukan hanya tipis, tapi dalam, seperti yang didoakan oleh Paulus, seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki yaitu mengenal Dia. Nah sekarang Paulus juga berdoa bagi jemaat. Efesus 3 ayat 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus bukan hanya ingin mengenal Tuhan, tapi dia berdoa supaya semua orang kudus bisa mengenal kasih Tuhan yang melampaui akal. Iya, kalau kamu bisa begitu, nanti kamu akan dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Ini yang membuat saudara nanti jadi seperti Yesus. Karena itu pengenalan kasih Yesus yang dalam itu nanti dibuktikan oleh gereja Tuhan yang mau menderita. Ya, lihat ini, kalau Tuhan nanti datang di udara, maka dia akan cabut lebih dulu, angkat rapture lebih dulu buah sulung gereja. Nah, yang tertinggal banyak akan mengalami permulaan penderitaan dan sengsara besar. Tapi mengapa mereka mau nanti?
Sudah saya terangkan 2-3 minggu lalu. Sudah dikatakan oleh Tuhan, begitu banyak jiwa-jiwa yang berteriak sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau enggak balas? Kata Tuhan, nanti tunggu dulu sampai genap jumlahnya. Ya, sehingga nanti mereka berkata seperti Paulus berkata Roma 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yesus sebagai gembala mengajar kita supaya karakter kita nanti berubah seperti domba. Domba yang tidak membantah, ya, tidak bersuara. Waktu dibantai, dia menyerah. Nah, kita mau dididik seperti itu. Sehingga seperti Paulus berkata, oleh karena engkau, for thy sakes. Karena engkaulah Yesus, aku mau mengalami seperti ini. Dan kalau engkau bisa begitu, engkau nanti menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Dan inilah yang nanti akan terjadi. Kalau Tuhan bikin acara paling besar, yaitu hari perkawinan anak domba, bukan anak kambing. Sudah lihat, kambing-kambing itu dipakai simbolnya siapa? Setan. Aneh ya. Tapi domba itu simbol anak-anak Tuhan. Sehingga Wahyu 19 ayat 6 sampai 9 berbunyi, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantin siap. Siapa yang siap? Yang punya sifat seperti domba. Karena hari perkawinan ini perkawinan anak domba. Terus. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Perkataan ini benar. Ini perkataan-perkataan Allah. Benar tidak engkau ini benar-benar mau jadi domba? Supaya satu kali engkau akan diundang ke perjamuan kawin anak domba. Wow, kapan? Kalau engkau sudah mengalami perubahan sifat, ya. Karena itu ubahkan diri kami Tuhan. Kami mau mengasihi engkau. Kami mau belajar seperti domba. Seperti engkau dikatakan seperti domba yang keluh. Tidak bersuara, tidak membantah. Waktu dijatuhi hukuman, oke. Allahku yang melihat. Bapakku memandang aku. Aku memang menderita. Tapi aku menyerahkan segala sesuatu. Bukan kebetulan. Segala sesuatu kalau Tuhan izinkan. Biar kita berkata, jadilah kehendak-Mu. Mungkin itu pahit. Mungkin itu enggak enak. Mari Yesusku. Punyailah kasih Kristus dalam hati kita. Kita berkata, Tuhan, aku mau mencintai Engkau. Aku mau mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudaraku, firman Tuhan disampaikan untuk engkau bisa mengenal siapa Yesus. Hanya melalui engkau kenal salibnya, Dia mau mengasihi engkau begitu rupa, memberikan nyawanya, memberikan martabatnya, memberikan kemuliaannya, segala-galanya Dia berikan untuk diri kita. Mari, apa yang harus kita lakukan? Ikuti perintahnya. Mari kita mau berkata, Tuhan, limpahi aku dengan kasih-Mu, supaya aku bisa tahan dicercah, dihina, mungkin diabaikan. Aku tahu mata-Mu memandang dari sorga, dan Kau pasti memberikan kami kekuatan. Mari kita mau berdiri. Katakan kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biar kami umat-Mu Tuhan belajar membalas kasih-Mu
Juru Selamat kami. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Tuhan, mata-Mu memandang kepada orang benar. Ya Tuhan, pandanglah kepada kami ya Tuhan. Kekuatan-Mu, penghiburan-Mu. Jesus, Jesus. Lihat kami ya Tuhan. Biar hati-Mu yang penuh dengan kasih itu limpahi kami. Ya Roh penghibur, Roh penghibur, hiburkan umat-Mu. Oh, ya Nakarabashe. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, biar setiap pendalaman Alkitab boleh menghasilkan pengenalan yang makin dalam dari anak-anak-Mu, mengenal siapa Engkau, Yesus, yang memberikan segala-galanya untuk kami. Kasih-Mu yang tiada taranya telah Engkau berikan pada kami, supaya kami dalam waktu yang singkat di dunia ini rela Tuhan, juga mengikuti jalan-Mu, mau menderita bersama dengan Engkau. Dan kami tahu ada hal yang luar biasa yang Kau sediakan, kemuliaan yang kekal. Haleluya, kemuliaan yang kekal bagi umat-Mu ya Tuhan. Teguhkan hati anak-anak-Mu. Terima kasih dalam masa pandemi ini, mungkin Tuhan kurang dalam penerimaan, Tuhan bisnis, biar mereka lebih terarah pada kasih-Mu, supaya hati mereka tetap kuat, tetap berglori, tetap bersyukur, karena jiwa kami selamat. Terima kasih. Dan istimewa mereka yang sakit Engkau pulihkan Tuhan. Tuhan Kau tolong Tuhan, supaya tidak ada seorang pun yang kekurangan dalam hal-hal yang baik dari Tuhan. Kami berdoa juga bagi pemerintahan kami, bangsa kami, negara kami. Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih. Dan sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami, saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia.
Dan Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha dia datang kembali. Dan siap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin. Ku datang Tuhan, baharui hidupku dalam anugerah. Ku datang padamu. Ku tahu Tuhan, semua kelemahanku kan dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku dan bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambah-kc. Yuk bersukacita bersama, God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.